Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfi Sani dari Prodi Sosiologi Agama dengan NPM 1831090329. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Apa sih perkembangan jiwa keagamaan pada remaja? Remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa. Anak-anak jelas kedudukannya, yaitu yang belum dapat hidup sendiri, belum matang dari segala segi, tubuh masih kecil, organ-organ belum dapat menjalankan fungsinya secara sempurna, kecerdasan, emosi dan hubungan sosial belum selesai pertumbuhannya. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut, memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal keinginan cita-cita yang mereka pilih sendiri. Remaja itu sendiri adalah masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa, di mana masa yang sangat rentan sekali karena masa penyelesaian terhadap perubahan-perubahan baik secara fisik, psikis, dan emosi yang terjadi pada diri remaja. Masa remaja itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase remaja awal dalam rentang usia 12-15 tahun, yang kedua ada fase remaja madya, rentan usia 15-18 tahun, dan yang ketiga ada fase remaja akhir, yaitu dalam rentan usia 18-21 tahun. Perkembangan agama pada remaja seiring dengan perkembangan fisik dan psikis remaja. Terdapat beberapa aspek, yaitu pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini dapat ditandai dengan adanya sifat kritis pada diri remaja terhadap ajaran agama. Perkembangan perasaan ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungannya. Pertimbangan sosial ditandai remaja lebih memiliki kehidupan dunia daripada akhirat. Namun, di saat tertentu remaja mencari kebahagiaan jiwa dengan menggantungkan diri kepada Tuhan. Perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan, sikap dan minat remaja terhadap agama, sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja, baik pendidikan informal, formal, maupun non-formal. Perkembangan agama pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perkembangan rohani dan jasmani, seperti pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, dan sebagainya. Adanya perbedaan keinginan dan pengalaman antara orang tua dan remaja akan meningkatkan konflik di antara mereka. Keinginan remaja untuk mandiri dan adanya keinginan untuk dapat diterima oleh teman sebaya. Menuntut remaja untuk menyesuaikan diri dengan norma dan pengaruh lingkungan teman-teman mereka yang membuat remaja menjadi merasa tertekan dan menolak arahan dari orang yang lebih dewasa dan orang tua. Pada saat remaja, menuntut kebebasan dan mencoba untuk mencari jati diri mereka. Orang tua akan merasa kesulitan melepaskan kendali yang berakhir pada konflik antara orang tua dan remaja. Adanya keinginan orang tua untuk mengontrol dan mengetahui segala kegiatan anak remaja, yang kadang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi remaja. Seiring dengan perkembangan dari anak-anak ke remaja, remaja akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk diri mereka sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua. Pada masa ini, remaja mulai menyembunyikan sesuatu orang tuanya dan mulai mempunyai rahasia. Rahasia dalam perkembangan remaja mungkin merupakan salah satu cara dalam mencapai tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini. Menurut saya, pendapat para ahli itu sangat beragam. Ada yang membagi masa remaja itu menjadi 3 bagian, yaitu remaja awal, remaja menengah, dan remaja akhir, dengan range usia 12-18 tahun. Ada pula yang menambahkan bahwa tanda-tanda pra-remaja dapat mulai muncul di usia 9-10 tahun, khususnya yang berkaitan dengan fisik dan pubertas. WHO bahkan menyatakan masa remaja tak hanya berakhir di usia 19 tahun, namun hingga usia 24 tahun. Pernyataan ini didasari oleh kenyataan bahwa usia kerja berkomitmen dengan pasangan dan menikah juga sudah bergeser. Intinya, untuk menjawab usia berapa yang tergolong remaja, kita itu harus melihat dari banyak aspek, yaitu pertumbuhan fisik dan hormonal, aspek kognitif, emosi, moral, dan juga sosial. Menurut saya, peran keluarga dalam perkembangan anak itu sangatlah penting. Walaupun keluarga merupakan lingkungan kehidupan sosial yang terkecil, akan tetapi di dalam keluarga itu terdapat
sumber utama dalam penanaman nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Serta orang tua juga memberikan pengasuhan kepada anaknya. Pengasuhan itu adalah cara orang tua dalam mendisiplinkan, cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi, memonitor, serta mendukung anak. Idealnya, orang tua harus ikut mengambil bagian dalam mengantarkan anak-anaknya menjadi sosok orang yang dewasa. Dan setiap anak akan belajar untuk mandiri dan dewasa dengan adanya internalisasi nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua, sehingga menumbuhkan perilaku yang dibawanya kelak jika ia beranjak dewasa. Demi menghindari konflik dengan remaja, tentu ibu harus punya cara yang tepat dalam memberikan respons. Jangan asal memarahi, karena komunikasi justru menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebenarnya ada 3 cara yang sering ditunjukkan oleh orang tua sebagai respons jika terjadi konflik dengan anak remaja mereka. Itu apa saja sih? Yang pertama itu ada menghindari konflik. Menghindari konflik adalah orang tua yang cenderung menghindari konflik karena banyak sebab, termasuk menghindari pertengkaran berkepanjangan, tidak berani melawan keinginan anak, hingga lelah berdebat tanpa hasil dan berharap konflik akan terselesaikan dengan sendirinya. Namun, ini justru bisa membuat masalah semakin bertumpuk, sehingga suatu saat bisa saja terjadi pertengkaran hebat, kalau ibu sudah lagi tidak mampu mengontrolnya. Biasanya, orang tua yang menghindari konflik cenderung mendiamkan anak, mengungkapkan kalimat bernada tidak peduli, hingga membiarkan kebebasan pada anak untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Konfrontasi, cara kedua yang sering tertunjukkan orang tua dalam merespon dengan mengungkapkan semua yang dirasakan tanpa disaring terlebih dahulu. Bahkan biasanya dilakukan dengan emosi yang telah tersulut. Hati-hati, karena ini justru bisa membuat anak merasa diserang, dipojokkan, dan disalahkan. Pun ini akan membuat suasana dan hubungan ibu dengan anak menjadi semakin memanas. Bukan tidak mungkin juga, kemarahan yang ibu luapkan membuat anak tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, sehingga ia akan memilih untuk mendiamkan ibu dan bahkan mengabaikan ibu. Jika sudah demikian, ibu justru akan merasa semakin emosi dan kemarahan semakin tidak terkendali. Yang ketiga itu ada mencoba menyelesaikan permasalahan. Cara terakhir adalah mencoba menyelesaikan permasalahan yang menjadi sumber terjadinya konflik. Cara ini dirasakan paling tepat karena memang masalah hadir untuk dipecahkan, bukan untuk dibiarkan begitu saja. Namun, dalam proses penyelesaiannya, ibu harus punya 3 hal, yaitu keinginan mendengarkan, berkomunikasi dengan baik, menyatakan pendapat, hingga mencari jalan tengah yang tepat dan tidak memihak. Sebenarnya, konflik tidak pernah terjadi hal yang buruk, justru kemunculannya akan membuat ibu belajar untuk beradaptasi dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan sang buah hati, atau mengerti posisi yang mereka alami. Jadi, ciptakan komunikasi yang baik dan terbuka, sehingga anak pun merasa nyaman untuk menceritakan masalah atau kendala yang sedang dihadapinya. Baiklah, sekian terima kasih video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.